Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rahman Syah, CGP Angkatan 10 tahun 2024. Bila video ini memberi manfaat kepada Bapak Ibu, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar channel ini dapat berkembang. Terima kasih. Pak Dermawan adalah guru sekolah dasar. Minggu depan, ia akan mengajar murid-muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem organ pencernaan. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Dermawan mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang ia siapkan diantaranya adalah 1. Sebuah poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan yang dipinjam dari perpustakaan. 2. Berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Antara lain, beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, yang juga ia pinjam dari perpustakaan, yang memuat informasi tentang cara kerja sistem organ pencernaan. Artikel yang ia ambil dari majalah Anak, kebetulan ada pembahasan tentang sistem pencernaan dengan bahasa yang lebih sederhana. Komik sains milik salah satu muridnya, di minggu sebelumnya, ia sudah menanyakan pada murid-muridnya apakah ada yang memiliki sumber belajar yang berhubungan dengan sistem organ pencernaan. Kebetulan, ada satu muridnya yang memiliki komik sains, dan diminta untuk membawanya ke sekolah. 3. Di kelas Pak Dermawan tidak ada komputer. Tetapi Pak Dermawan tetap mencoba mengunduh lewat handphonenya sebuah video singkat yang menjelaskan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja. Video ini kemudian ia tonton sebelumnya, untuk memastikan isinya sesuai dan cocok dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, dan kemudian ia simpan di handphonenya tersebut. Rencananya, ia hanya akan menunjukkan video itu melalui handphone, jika ada murid tertentu yang masih membutuhkan bantuan lebih. 4. Pak Dermawan juga membuat kartu-kartu pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. 5. Pak Dermawan lalu mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku, artikel, komik, dan sebagainya, mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut, mewawancarai petugas UKS, menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut, walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. 6. Di awal pembelajaran, Pak Dermawan memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya-jawab dan contoh-contoh, ia juga memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. 7. Setelah itu, ia meminta murid-muridnya mulai bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Dermawan telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Pak Dermawan menyesuaikan teks yang dibaca tiap kelompok dengan kemampuan membaca mereka. 8.
Pak Dermawan menjelaskan pada murid-muridnya bahwa dalam 1 minggu tersebut, setiap kelompok akan mendapat target untuk menyelesaikan kegiatan yang telah disiapkan oleh Pak Dermawan tersebut. Keputusan tentang kegiatan mana yang ingin dilakukan lebih dulu diserahkan sepenuhnya kepada murid. Yang jelas, mereka diberikan kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut pada saat jam pelajaran IPA di minggu tersebut. 9. Selama proses murid melakukan kegiatan, Pak Dermawan memastikan ia mengobservasi dan memantau pemahaman murid-muridnya. Ia mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Ia misalnya menunjukkan video lewat handphonenya kepada beberapa anak yang tampak masih kesulitan. Membantu mereka memahami konsep-konsep kunci dengan kosakata sederhana yang kemudian ia display di kelas. Pak Dermawan juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, ia perhatikan. Ia gunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang ia berikan pada murid. 10. Pak Dermawan kemudian melakukan penilaian untuk mengetahui sejauh mana murid-muridnya memahami materi tersebut. Ia kemudian membuat penilaian berjenjang, tier assessment, untuk murid-murid yang kemampuannya kurang. Ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana yang dilengkapi penjelasan singkat dengan menggunakan kosakata sederhana. Sesuai dengan yang telah mereka pelajari dan bahkan telah didisplay di kelas. Untuk murid-murid yang kemampuannya sedang, ia meminta mereka membuat sebuah cerita narasi tentang alur pencernaan dengan kosakata yang lebih bervariasi. Untuk murid-murid yang kemampuannya tinggi, ia meminta mereka membuat sebuah cerita kreatif dari perspektif seorang makanan yang menarasikan alur pencernaan. Melalui tugas ini, penyusunan kalimat dan pemilihan kosakata yang digunakan tentunya sudah lebih sulit. 1. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? A. Kesiapan belajar murid. Pak Dermawan sudah melakukan pemetaan awal murid dengan memodifikasi tingkat kesulitan pada bahan pembelajaran. Memberikan penjelasan kepada siswa. Pak Dermawan mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca murid. Pak Dermawan melakukan tanya jawab dengan siswa serta contoh-contoh sistem bagian pencernaan. B. Minat belajar. Pak Dermawan sudah mengkomunikasikan nilai serta manfaat dari apa yang dipelajari murid dengan menjelaskan tujuan pembelajaran dan konsep kunci. Pak Dermawan sudah mempersiapkan sumber belajar dan metode pembelajaran yang akan digunakan. Pak Dermawan memberikan kebebasan kepada siswa dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat mereka masing-masing. C. Profil belajar murid. Pak Dermawan menyiapkan poster diagram yang menunjukkan bagian-bagian organ pencernaan dan berbagai jenis bacaan untuk memenuhi gaya belajar visual murid serta kemampuan membacanya. Pak Dermawan menyiapkan kartu-kartu pertanyaan untuk memenuhi gaya belajar auditory. Pak Dermawan menugaskan anak-anak untuk melakukan wawancara petugas UKS untuk memenuhi gaya belajar kinestetik. 2. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Melihat dari kesiapan belajar murid dengan cara menyiapkan berbagai sumber belajar seperti poster, diagram, buku bacaan, dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda, artikel, komik sains, video. Wawancara petugas UKS, kartu-kartu pertanyaan yang kemudian mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid dalam membaca. Pak Dermawan mengamati perilaku murid-murid. Pak Dermawan mengamati murid ketika mereka sedang menyelesaikan tugas atau beraktivitas.
Pak Dermawan melakukan observasi dan memantau pemahaman murid untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Pak Dermawan bertanya kepada murid. Pak Dermawan melakukan penilaian untuk menentukan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka saat proses pembelajaran berlangsung, dan kemudian membuat catatan-catatan kecil. 3. Strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? 1. Diferensiasi konten, terlihat dari adanya variasi sumber belajar. 2. Diferensiasi proses, terlihat dari kegiatan pembelajaran, membaca buku, komik, artikel, mengamati poster, diagram, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang poster tersebut. Mewawancarai petugas UKS. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. 3. Diferensiasi produk. Diagram alur, cerita narasi, cerita kreatif dari perspektif. 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? 1. Assessment for learning, penilaian yang dilakukan selama berlangsungnya proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Berfungsi sebagai penilaian formatif, sering disebut sebagai penilaian yang berkelanjutan, ongoing assessment. Terlihat saat Pak Dermawan melakukan observasi pada kelompok-kelompok kecil serta membuat catatan penilaian selama proses pembelajaran. 2. Assessment of learning, penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Berfungsi sebagai penilaian sumatif, terlihat saat Pak Dermawan melakukan penilaian berjenjang. 3. Assessment as learning, penilaian sebagai proses belajar dan melibatkan murid-murid secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Penilaian ini juga dapat berfungsi sebagai penilaian formatif. Terlihat pada saat Pak Dermawan mengajukan pertanyaan dan murid melakukan wawancara dengan petugas UKS.